generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan
Nggak kebaca. Aduh, Bapak nggak kebaca ini. Oke, saya bacakan ya, yang nomor 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini ada nih tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak itu terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Cung yang hukuman, Cung yang konsekuensi. Ya, itu harus diingat-ingat jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi nanti ada jawabannya, belum tentu. Diingat-ingat jawabannya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ini yang gampang, yang terlihat ya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up. Tahu push up? Gimana? Ada yang bisa mempraktekkan? Pak Pami harus banyak push up biar staminanya terjaga ya. Iya, durasinya bertambah. Durability. Ya, ini adalah hukuman. Nggak nyambung kan ya? Yang nggak dipakai masker disuruh push up. Harusnya kalau nggak pakai masker suruh apa, Ji? Beli masker. Suruh apa, Ji? Iya, suruh dipakai aja, udah apa susahnya. Jadi kenapa disuruh push up? Tapi bisa itu jadi konten prank ya. Kan waktu zaman pakai masker itu kan yang nggak pakai digebukin, itu kan di prank, padahal enggak. Pada takut. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini ngapain lagi tugas teman dicoret-coret ya? Nah, ya nanti ya. Pak Cecep, apa ini? Pak Cecep ini the next CGP ini. Tolong perkenalkan ya, ini Pak Cecep ini sebetulnya seangkatan sama saya. Tapi karena mobilnya bocor, diparkir dulu. Sekarang baru terbawa ya, mudah-mudahan dilancarkan ya Pak Cecep ya. Nah, nanti setelah saya Pak Cecep berarti. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Waduh, luar biasa ini ya. Karena mengobrol dengan teman. Itu apa? Hukuman ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari ya, karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman ya, ingat-ingat nih. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu wah, itu hukuman. Tapi zaman sekarang udah nggak ada yang gitu ya. Nggak ada, langsung gablok-gablok aja itu. Kalau yang SMA, SMK. Tapi kalau anak SD, jangan-jangan masih ada itu. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi orang dia ngelakuin, udah kamu bersihin. Nah, ya. Dan terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu tuh ada terusannya 10 menit. Itu oke. Ingat-ingat ya jawabannya. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Yang pertama itu konsekuensi. Yang kedua hukuman. Ya. Yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi. Nah, ini. Jadi hampir jawaban yang sudah Bapak Ibu tadi jawab itu betul ya. Jadi udah bisa ngebedain apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya ini restitusi Bapak Ibu. Ini yang seharusnya kita lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini penting, harus punya restitusi nih. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan konsekuensi, hukuman, anak-anak kadang-kadang di belakang aja. Iya.
ya. Tapi di belakang mah enggak mereka tuh. Karena terpaksa kalau dihukum. Konsekuensi, dimanggil konsekuensinya gitu doang ya. Tiba ngelap lagi ya nggak apa-apa lah. Nggak gebugan, palingnya didenda. Bayar, orang loba duit, itu kan. Ya. Jadi ada kemungkinan terulang. Nah, tapi kalau misalkan restitusi, nah ini karena nanti kita berbicara, walaupun tidak ngejamin juga semuanya akan selesai dengan restitusi. Tapi minimal ini lebih baik lah, lebih memanusiakan murid. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu gosen. Sama sebetulnya gosen atas sama gosen bawah. Ini adalah aktivis ya, perempuan. Namanya tuh Alin Chelsom Gosen kalau nggak salah, atau siapa itu. Ya, pokoknya ada namanya. Itu cewek, ini perempuan. Ya, dia punya 4 anak kalau nggak salah, atau berapa anak, dan cucunya juga banyak. Dan kenapa dia mengeluarkan banyak pernyataan-pernyataan tentang hubungan manusia, itu karena dia merasa mengurusi anak itu sebuah kesenangan, bukan jadi malah beban. Nah, ini siapa yang kalau misalnya ngerasa cenah budak teh rese, boga budak teh jual cenah. Astagfirullah ya. Itu jangan ya. Karena anak itu membawa, sebetulnya kita mendidik anak itu lebih menyenangkan. Anak di rumah dengan anak di sekolah harusnya sama. Ya, jangan ini mah masuk kelas PMA, ayah si Wawan, hoream cenah budak teh. Ya, kan si Wawana ningali guru teh hoream, Baji. Ya, kalau saya alhamdulillah ayah Wawan nanti mah jangan lagi ya. Iya, Pak. Isukan langsung gitu deui, ya. Jadi bukan gurunya, itu Wawannya. Wawan PKL, diulang PKL-nya ya. Baru seminggu gitu deh. Ya kumaha tuh, kita udah berikan kesempatan. Diajak ngobrol dari hati ke hati udah. Iya Pak, mohon Pak, hampura Pak. Angger ternyata ya. Nah itu contohnya. Kemudian berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada kesadaran dari anak, dia tuh jadi apa, dan orang lain juga harus dihargai seperti apa. Nah ini restitusi. Nah, berikutnya, biar lebih cepat, ada segitiga restitusi. Ya, jadi ada 3 tahapan ketika kita merestitusi perilaku anak. Yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas dulu, yang bawah dulu. Misalkan pertanyaan seperti ini. Ketika ditanya, kamu kenapa terlambat kalau masuk kelas? Maaf Pak, maaf Bu, saya kalau malam sering begadang, main game. Jadi ketika masuk sekolah, saya terlambat. Oh gitu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah dulu waktu masih muda. Main game apa sampai malam waktu masih muda? Nggak ada ya. Oh ya, Dota saya emang nggak ada Pak, Dota. Main adanya Jimbot ya. Ya tapi di situ anak seolah-olah oh iya sama, berarti si bapak juga sama dulunya gitu, si ibu juga sama, ya. Akhirnya anak itu stabil, dia merasa itu adalah manusiawi. Jadi akhirnya dia lebih terbuka nanti. Nah kemudian nanti ada alasan ya, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Oh iya Pak, maaf, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya tadi ya, dia tuh sering main game malam, makanya terlambat. Atau mungkin ada yang lebih mengerikan alasannya. Saya nggak punya motor Pak, saya jalan kaki. Pas kesiangan lagi, jadi nggak ada teman yang lewat, saya jadi nggak bisa numpang. Nah itu gimana? Ya ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah ada kejadian diajak ngobrol, kenapa kamu nggak melanjutkan sekolah? So kata saya tuh bayaran mah nanti saya minta keringanan ke sekolah.
Ya mau apa? Pak, saya nggak punya motor. Kalau pakai sepeda saya malu. Apakah harus saya belikan motor? Kan tidak. Akhirnya si anak ini nggak sekolah, Bapak Ibu ya. Dan saya jadi merasa berdosa karena tidak bisa membelikan dia motor. Tapi emang ada yang seperti itu. Jadi anaknya baik, dia malu ya. Kalau misalnya ke sekolah tingkat SMA, itu nggak bawa motor, tuh bawa sepeda. Sekolahnya pengen banget dia tuh. Sudah jamin lah, saudara, kata saya tuh, sok masuk aja nanti gimana nanti lah. Ternyata dia juga butuh hal-hal yang seperti itu. Nah itu ada alasan anak yang sampai seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gimana kalau ikut ke temennya? Nggak ada temennya. Atau main gamenya nanti mah jangan terlalu malam ya. Nanti mah jangan terlalu malam biar nggak terlambat. Nah itu validasi tindakan yang salah. Jadi si anak itu biarkan dulu mengaku salah. Kalau sudah mengaku salah, nanti ke tahap berikutnya, ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini pentingnya kita membuat sebuah keyakinan kelas untuk wali kelas. Nih. Disepakati di kelasnya itu ditempel keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, jangan susah-susah. Misalkan datang tepat waktu, nggak boleh dengan menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan tidak boleh terlambat, itu udah nggak boleh. Apalagi yang masuk toilet sendalnya dipakai gambar apa binatang tuh ya, gambar kucing itu kan, itu apalagi nggak boleh. Makanya saya suruh sobek tuh kan, kemarin sempat ada, mungkin saking keselnya ya, tapi tetap aja nggak boleh. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian berpakaian rapi, ya, tidak boleh mengeluarkan baju. Itu harus jadi kalimat positifnya apa? Yang tidak boleh. Berarti harus berpakaian rapi ya. Jangan ribut di kelas. Apa? Sopan, tertib di kelas. Tertib di kelas ya. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi dirubah menjadi kalimat positif. Nah, itu keyakinan kelasnya. Nanti kamu melanggar keyakinan kelas apa? Nah, keyakinan kelasnya misalkan disiplin ya, atau masuk kelas tepat waktu. Nah, itu berarti ada keyakinan kelas yang telah dilanggar. Berikutnya juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu pengennya seperti apa sih ya sekolah tuh? Pasti semua orang kalau sudah mengalami tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan itu akan dijawab jujur. Karena ternyata si lawan bicaranya bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari solusi. Ini mau kalau kita hanya marah-marah mah, kemarin jujur atuh, pasti dicarekan. Boro-boro berani ngomong kan ya, iyalah, pasti dicarekan, pasti dimarahi. Akhirnya anak juga tertutup, dan kita nggak bisa ngasih solusi karena si anak tidak jujur. Nah, itu ya. Walaupun emang ada tipe-tipe anak yang mungkin dengan hukuman, konsekuensi, restitusi tidak jera juga. Tapi minimal kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Di luar itu berarti bukan hanya kita tanggung jawabnya, ya, dengan lingkungan, dengan keluarga juga perlu kita libatkan. Nah, itu segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan catatan di kelasnya sudah ada keyakinan kelas ya untuk Bapak Ibu wali kelas. Nah, ini jangan ini ya, tapi nah ini ada nih, saya mau restitusi. Ini udah ketakutan dulu ya kayaknya anaknya nih. Tapi benar ya, dia terlambat tuh. Sebentar, saya ulang ya dari ini nih. Kemarin Iya, Pak. Bukan jarang masuk, Pak. Dia ikut karena kan beda kelas.
Yang satu itu di sana, dianya ikut. Karena teman di sananya mungkin kayak si siapa yang cowok ke Ilham, mana lama nyampurin sama perempuan, jadi dia nggak suka, jadi dia ke sana. Kalau teman-teman masuk kelas itu masuk sesuai dengan kegiatan kelas tidak apa. Menurut kamu kegiatan kelas apa yang sudah kamu lakukan dari sini apa? Menurut kamu Hah? Udah dalam hati. Dia merupakan sikap yang sangat baik. Sudah kamu lakukan menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak kembali pada masa saya tidak akan memainkan makanan baik hubungan kamu sudah menemukan solusi Bapak akan bekerja sama dengan 12 dan 10 BPM agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya Pak, terima kasih Pak. BS ya. Ya, itu ya, itu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Masih jauh dari kata sempurna tentunya. Karena mungkin difilmkan ya. Kalau mungkin gak difilmkan mah mungkin bisa lebih panjang dari itu ngobrol tuh. Masalahnya itu didiskusikan. Ternyata si Lukman itu karena adiknya kakaknya Lukman tuh Bu Dwi. Adiknya ya, si Lukman itu gak ada teman di kelas B-nya. Jadi kalau misalnya kelas A itu ada jadwal tiap hari Kamis atau hari apa ya, itu jaga RPS. Dia ikut ke sana. Jadi pas saya masuk nggak ada anaknya. Pas saya suruh ke sana lagi main game ternyata. Sambil nunggu RPS itu. Nah ternyata ketika udah direstitusi ya seperti itulah jawabannya. Emang dia mungkin karena main game seneng kan ya. Dan terus tadinya mungkin ada jam kosong. Jadi dia dikiranya jamnya kosong aja semua. Nah, enggak, saya masuk. Nah, dari kegiatan ini sebelum kita tutup, ada yang mau merefleksi apa yang sudah disampaikan tadi? Ada yang mau? Nanang? Nanang mana Nanang? Nanang nggak ada nih. Ada yang mau merefleksi dari hasil tadi? Belajar apa sih kita? Atau ada pembiasaan apa sih tadi tentang budaya positif? Pak Haji? Oh nggak ada, sekarang udah nggak ada sticky note. Pak Ustadz atau Bu Rere ini? Bu Rere lagi sibuk kayaknya nih. Pak Ustadz silakan. Satu lagi harusnya. Iya, dua lagi nih, CGPN. Baik, terima kasih Pak Henry, izin Bapak-Bapak sekolah dan rekan-rekan seluruhnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Henry itu salah satu ilmu atau pemahaman yang diajarkan kepada guru tunggal berkenaan dengan mengolah emosional guru dan siswa, yaitu terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebetulnya ada satu lagi, ada hukuman, restitusi, konsekuensi dan penghargaan. Jadi yang baru dibahas mungkin saat ini baru 3, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah guru itu di sekolah sebagai penghukum, apakah penegak konsekuensi, atau guru itu sebagai teman yang bisa menjadi solusi dan memberikan restitusi?
Itu sebetulnya tujuan dari pemahaman kita tentang hukuman persekusi dan restitusi ini. Diharapkan ke depan guru-guru itu sudah tidak lagi menjadi penghukum di sekolah, tidak lagi menjadi penegak aturan di sekolah, tapi lebih memberikan solusi yang bersifat internal sehingga anak itu bisa maju dan berkembang berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan ataupun karena ketakutan. Jadi kalau dilihat dari motivasi anak itu ada yang ingin cari selamat daripada kena masalah di sekolah, yang besok itu tutup main. Ada yang memang senang untuk dihargai, karena kalau misalkan dipuji oleh guru di selamat dari aturan itu mereka dapat penghargaan. Ada juga yang sebetulnya yang harus kita cari itu bagaimana cara meningkatkan pengembangan siswa, anak berkembang maju itu atas dasar diri sendiri atau internal, bukan karena takut dihukum, bukan karena suatu karena ada konsekuensinya, tapi memang diharapkan maju itu karena diri sendirinya yang ingin maju dan bisa menghargai diri sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Ustaz ya. Jadi sebetulnya emang ada lagi, tapi nanti bisa ditambahkan oleh CGP berikutnya. Bener ada mau ngasih refleksi lagi tambahan? Cukup ya, terima kasih. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Lanjut, Pak Puji mungkin ditutup langsung atau gimana? Ya, setelah ini Bapak Ibu kita bantu dengan mengisi kegiatan yang tahun 2002, tahun 2003 ya. Per jurusan aja dulu. Nanti boleh nanti di WA ke saya boleh lah ya. Kegiatannya apa? Tiap jurusan. Karena nanti kita mau buat udah saya tulis. Itu versi Bapak nanti saya udah tulis. Iya, iya. Ya, itu saja mungkin langsung aja ditutup Pak Puji. Tapi sebelumnya terima kasih. Saya serahkan ke pengatur acara. Mangga. Baik, terima kasih Pak Hendy yang sudah memaparkan beberapa kaitan informasi, kemudian ditambah dengan diseminasi budaya positif, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali bagi yang PNM kinerjanya belum 100%, mohon disegerakan. Tolong diupayakan hari ini sudah 100% karena besok sudah waktu penilaian. Untuk acara hari ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan untuk besok acara intinya tidak diberikan kesehatan dan kelancaran. Untuk kegiatan hari ini karena tadi pada mengucapkan assalamualaikum, kita itu kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.